Kisah ini bermula ketika aku menerima tawaran pekerjaan di sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah sakit ini sudah lama tidak beroperasi dan baru dibeli oleh seorang pengusaha yang ingin merenovasinya menjadi klinik modern. Tugas pertamaku adalah menginventarisasi peralatan dan furnitur yang masih bisa digunakan. Aku tiba di sana pada sore hari, saat matahari hampir terbenam. Rumah sakit itu besar dan suram, dengan dinding-dinding yang sudah mulai terkelupas dan jendela-jendela yang kotor. Saat memasuki lobi utama, aku merasakan hawa dingin yang aneh. Lampu-lampu di lorong hanya sebagian yang berfungsi, menciptakan bayangan yang menakutkan di sepanjang koridor. Aku mulai berkeliling, mencatat barang-barang yang ada di setiap ruangan. Saat aku sampai di lantai 2, aku melihat sebuah ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka. Di dalamnya terdapat ranjang-ranjang rumah sakit tua dan sebuah lemari obat. Aku mendekati lemari itu, membuka pintunya, dan menemukan beberapa botol obat yang sudah kadaluarsa. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong. Aku menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Aku merasa was-was, tapi mencoba untuk tetap tenang. Mungkin itu hanya imajinasiku. Aku melanjutkan pekerjaanku, memasuki ruang perawatan yang lain. Di sana, aku menemukan sebuah catatan medis yang sudah usang. Catatan itu mencatat nama-nama pasien dan berbagai macam penyakit yang pernah mereka derita. Di antara nama-nama itu, ada satu yang menarik perhatianku. Lara. Lara adalah seorang pasien yang dirawat di rumah sakit ini bertahun-tahun yang lalu. Menurut catatan, dia mengalami gangguan jiwa dan seringkali berhalusinasi. Catatan itu berakhir dengan catatan singkat. Pasien meninggal secara misterius pada malam hari. Aku merasakan bulu kuduku berdiri saat membaca catatan itu. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Malam semakin larut, dan aku memutuskan untuk istirahat sejenak di ruang istirahat pegawai. Ruangan itu kecil dan gelap, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. Aku duduk di kursi tua dan mencoba menenangkan diri. Namun, ketenanganku tidak berlangsung lama. Aku mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih jelas dan dekat. Langkah itu terdengar pelan tapi pasti, seolah-olah seseorang sedang mengitari lorong di luar ruangan. Aku berdiri dan membuka pintu ruang istirahat, mencoba mencari tahu siapa yang berjalan di lorong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu kosong dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu yang terbanting keras dari lantai atas. Aku terkejut dan memutuskan untuk naik ke lantai 3 untuk memeriksa. Saat aku tiba di lantai 3, suasana semakin mencekam. Lantainya berdebu dan banyak pintu kamar yang tertutup rapat. Aku menyusuri lorong, mencoba mencari sumber suara. Di ujung lorong, aku melihat sebuah pintu yang setengah terbuka. Aku mendekati pintu itu dengan hati-hati dan mendorongnya perlahan. Di dalam ruangan, aku melihat sebuah ranjang rumah sakit yang masih utuh dan sebuah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Aku melangkah masuk, dan tiba-tiba pintu di belakangku tertutup dengan keras. Aku terkejut dan mencoba membuka pintu itu, tapi tidak bisa. Saat itulah aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Suara seorang perempuan yang menangis pelan. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke arah suara. Di sudut ruangan, aku melihat seorang perempuan duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menangis. Pakaian rumah sakitnya kotor dan compang-camping. Rambutnya kusut dan menutupi wajahnya. Aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat, seolah-olah ada energi negatif yang memenuhi ruangan itu. Aku mencoba berbicara kepadanya. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Tanyaku dengan suara gemetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan penuh dengan kesedihan. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan kosong yang membuatku merinding. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang mengerikan, membuatku mundur beberapa langkah. Jeritan itu begitu keras hingga telingaku terasa sakit. Aku mencoba membuka pintu lagi dengan panik, tapi tetap tidak bisa. Perempuan itu berdiri dan mulai berjalan ke arahku dengan langkah lambat tapi pasti.
Aku bisa merasakan teror yang menjalar di seluruh tubuhku. Saat dia semakin dekat, aku merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Aku menutup mataku dan berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Ketika aku membuka mata, perempuan itu sudah berdiri di depanku. Wajahnya yang penuh dengan luka dan darah terlihat sangat menyeramkan. Dia berbisik pelan di telingaku, "Kau tidak seharusnya di sini." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya dan aku berlari keluar dari ruangan itu. Aku tidak peduli dengan apapun lagi, hanya ingin keluar dari rumah sakit itu secepat mungkin. Aku berlari menuruni tangga, melewati lorong-lorong gelap, dan akhirnya mencapai pintu keluar. Aku membuka pintu itu dengan keras dan berlari keluar ke halaman. Aku terus berlari hingga tiba di mobilku. Nafasku terengah-engah dan tubuhku gemetar hebat. Aku segera menyalakan mobil dan meninggalkan rumah sakit tua itu tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Pengalaman malam itu terus menghantui pikiranku. Keesokan harinya, aku menelepon pengusaha yang menyewa jasaku dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Dia terkejut dan mengatakan bahwa rumah sakit itu memang memiliki sejarah kelam, dan banyak pekerja yang melaporkan kejadian-kejadian aneh. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke sana lagi dan mencari pekerjaan di tempat lain. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa rumah sakit tua itu dibongkar dan dibangun ulang menjadi klinik modern. Namun, setiap kali aku lewat di dekat lokasi itu, aku selalu merasa ada yang mengawasiku. Kisah lara dan jeritannya yang mengerikan akan selalu terpatri dalam ingatanku. Pengalaman ini mengajarkanku untuk tidak mengabaikan perasaan takut dan selalu mendengarkan firasat. Meskipun aku mencoba melupakan kejadian itu, aku tahu bahwa teror di rumah sakit tua itu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Setiap malam, saat aku mencoba tidur, aku masih bisa mendengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan pelan yang membuatku terjaga. Aku hanya bisa berharap bahwa roh lara akhirnya bisa beristirahat dengan tenang dan tidak lagi menghantui siapapun yang datang ke tempat itu. Pengalaman ini membuatku sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Ketakutan yang kurasakan di rumah sakit tua itu akan selalu menghantuiku, menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berhati-hati terhadap apa yang tidak kita ketahui. Semoga tidak ada lagi yang harus mengalami teror seperti yang kualami di rumah sakit tua yang penuh misteri itu.